Kayak saya sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tadi gue nanya suaminya, nggak ada penyakitnya, 4 hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya. Kalau saya lihat dari peristiwa ini yang saya lihat memang benar ada kiriman santet. Ya banyak sih gosipnya begini beredar, cuman aku ya lillahi ta'ala aja ya Bu ya. Kita kan nggak tahu namanya orang sekarang kan zaman sekarang yang kira-kira kita anggap baik ternyata dia jahat. Yang kita anggap jahat ternyata dia baik gitu. Gitu kan kita kan nggak tahu. Ya semua teman kesini teman kesana teman, aku jadi pusing jawabnya gitu, banyak yang nanya-nanya di ini banyak, aku nggak mau jawab gitu kan karena ini kan belum, ini kuasa Allah gitu. Kalau yang saya lihat santet pakai waktu. Panggung hiburan tanah air kembali diselimuti kabar duka. Stephanie Agnesia, artis sekaligus mantan istri dari Samuel Rizal, telah menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Bilangan, Jakarta pada hari Kamis 21 Maret 2024 silam. Mirisnya, hingga raga wanita yang akrab disapa Steffi itu dikebumikan, pemberitaan akan penyebab kematiannya masih simpang siur. Pasalnya, pihak keluarga maupun sahabat belum mengungkap hal ini secara langsung. Namun, salah satu unggahan sahabat Steffi, yakni Marisha Ica, seakan memberi isyarat bahwa di hari-hari terakhirnya, Steffi tengah berjuang menghadapi penyakit. Mirisnya lagi, kini justru tersebar luas sebuah spekulasi liar yang menyebut peristiwa gaib berupa santet yang menjadi penyebab meninggalnya Steffi. Ditambah lagi, beberapa waktu silam, wanita berusia 33 tahun itu sempat mengaku merasakan kejadian di luar nalar dalam hidupnya. Contohnya, seperti banyak burung mati yang tiba-tiba muncul di kediamannya. Tidak hanya itu, Steffi pun pernah mengunggah hasil ronsen yang menunjukkan adanya benda asing di tubuhnya. Lantas, seperti apa komentar Nyai Dewi Rantian mengenai hasil ronsen Steffi? Serta bagaimanakah pula Nyai Dewi Rantian menanggapi kematian mendadak Steffi? Kalau saya lihat dari peristiwa ini yang saya lihat memang benar ada kiriman santet. Mungkin ini santet untuk memang membuat menyelakai. Kayak saya sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tadi gue nanya suaminya, nggak ada penyakitnya, 4 hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya, Ya banyak sih gosipnya begini beredar, cuman aku ya lillahi ta'ala aja ya Bu ya. Kita kan nggak tahu namanya orang sekarang kan zaman sekarang yang kira-kira kita anggap baik ternyata dia jahat. Yang kita anggap jahat ternyata dia baik gitu. Gitu kan kita kan nggak tahu. Ya semua teman kesini teman kesana teman, aku jadi pusing jawabnya gitu, banyak yang nanya-nanya di ini banyak, aku nggak mau jawab gitu kan karena ini kan belum, ini kuasa Allah. Jadi perjuangannya memang udah lama dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Kalau yang saya lihat santet pakai waktu. Santet waktu. Jadi dia pakai waktu. Jadi waktunya sananya 41 hari. Oh ini 6 bulan pasti dia akan meninggal. Oke. Santet itu enggak ada tukar tumbal. Santet ya santet. Kalau tumbal ya tumbal. Tumbal itu kan biasanya orang mau pesugihan. Kalau santet itu enggak ada tukar tumbal. Jadi selama orang yang melakukan santet itu biasanya orang memakai ilmu hitam. Pakai ilmu hitam. Jadi biasanya seperti itu. Santet itu akan masuk itu dengan dia biasanya orang mencari mata luka ya. Mata luka itu titik lemah seseorang itu. Walaupun orang itu mempunyai pagar atau orang pun mempunyai apa, itu biasanya akan dicari dari mata lukanya, seperti itu. Mata luka itu titik lemahnya. Jadi santet itu akan masuk ke dalam seseorang itu. Loh, ada orang yang santet itu ada yang menyiksa, tadi saya bilang. Santet yang menyiksa menyiksa orang itu, orang dari sehat dibikin sakit kalau kata orang Dayak itu maiyun. Maiyun itu semakin drop, makin turun itu biasanya waktu. Jadi dia ada santet waktunya nih sampai 6 bulan, 1 tahun. Jadi drop biasanya langsung. Yang cepat
Ada, tergantung dari spiritualnya yang mengerjakan. Kalau spiritualnya bilang ini kalau dia udah dendam sekali dia minta waktunya segini ya biasanya. Tapi semua itu semua tuh walaupun orang itu disantet, kalau sudut kata Tuhan masih belum waktunya, bener, pasti akan ada jalannya orang mengobati. Tapi kalau sudah sampai waktunya, biasanya nggak pakai, katanya ini 40 hari atau 7 hari, pasti biasanya 7 hari meninggal. Percaya dan tidak percaya gitu kan ya, karena itu mistik itu kan ada juga. Oke, tapi orang baik. Oke, kalau masalah yang menyantet, biasanya kalau orang menyantet ini pasti orang yang benci, kesel, marah, kan seperti itu. Yang saya lihat seperti itulah. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu adalah persaingan bisnis. Tapi yang saya lihat bahwa orang yang menyantet ini orang yang lagi kesel, marah sekali sama dia. Orang yang terkena santet itu biasanya dia orang menyantet itu kadang-kadang orang pakai boneka. Nah, boneka itulah yang media seorang spiritual ini untuk menyelakai orang itu. Makanya roh orang itu diambil, dimasukkan ke dalam boneka itu. Boneka inilah yang untuk biasanya media mereka untuk melukai orang ini yang mau disantet ini. Biasanya seperti itu. Seperti kayak paku. Makanya saya bilang, ada orang yang memang melakukan santet itu, boneka itu disobek. Disobek. Kadang-kadang orang tuh merasa perutnya kayak setelah itu dia masukkan lagi. Baru dia jahit. Makanya di dalam tubuh orang yang terkena santet kadang-kadang ada barang. Ada barang kayak ada jarum, ada paku, atau ada apa. Dia orang baik, mungkin yang ngejahatin dia ya mungkin kurang puas gitu kan ya. Itu kalau dia dijahatin, tapi kan dia noksa dokter katanya nggak ada, tiba-tiba pendarahan, penyakit ini nggak ada, tidak ada suaminya. Tapi insya Allah ini hanya gosip belaka gitu. Ini penyakit yang kita tidak diketahui oleh penyakit kita sendiri apa gitu ya. Tapi semoga istiqomah masuk surga, udah itu aja. Nah, dari kan karena ada hasil dari ronsen atau CT scan tadi yang saya lihat ada 2 benda di badan itu tuh agak susah itu diambil. Nah itu biasanya ada juga barang itu yang memang bagian ulu hati. Kenapa di bagian ulu hati itu biasanya supaya orang itu pelan biasanya umurnya pasti tidak ada. Makanya dia jadi merasa itu biasanya orang yang sudah keliling berobat tapi dia masih tetap sakit, dia masih merasa badannya nggak nyaman seperti itu. Tapi saya kasih tahu ya, kalau kita disantet itu ingat paling pertama itu pasti jantung kita berdebar, sangat berdebarnya berbeda. Kadang-kadang bila mana kita disantet itu jantung kita berdebar, kadang-kadang kita kayak orang mau sesak napas seperti itu. Nah itu biasanya itu santet yang keras. Kisah pilu meninggalnya Stefy memang telah berhasil membuat heboh seluruh jagat maya. Bagaimana tidak, selain masih berusia yang terbilang muda dengan kondisi fisik prima, sosok Stefy juga dikenal oleh para sahabat sebagai pribadi yang baik hati. Kesedihan yang dirasakan pihak keluarga pun kian terasa pedih, mengingat mendiang Stefy Agnesia meninggalkan 2 orang anak lelaki yang terbilang masih sangat kecil dari pernikahannya dengan Anggi Pratama. Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Anggi, Stefy terlebih dulu memiliki 1 orang anak perempuan hasil pernikahannya dengan Samuel Rizal. Celakanya, suasana nestapa para keluarga dan kerabat kini diperkeruh dengan adanya tudingan miring yang menyebut Stefy menutup mata untuk selamanya karena kiriman santet. Lantas, adakah langkah yang mungkin diambil seorang manusia untuk meminimalisir kemungkinan terkena santet? Serta bagaimanakah pula penjelasan Nyai Dewi Rantian mengenai apa yang sebenarnya disebut dengan santet itu? Santet itu banyak macam. Ada santet orang menyiksa orang supaya orang itu sakit terus-terusan. Setelah itu dia berobat kemana-mana dia tidak akan sembuh-sembuh. Setelah itu ada santet juga dengan santet waktu. Jadi pakai waktu, santetnya 41 hari. Santet itu bisa membuat orang itu sampai meninggal. Setelah itu ada santet juga yang membuat orang bisa gila. Banyak macam santet itu. Jadi santet itu ada yang dikirimkan melalui lewat foto,
Setelah itu ada juga setelah dibacakan mantra, setelah itu pakai patung atau boneka itu baru ditusuk-tusuk itu ada. Tapi ada juga yang parang maya. Kalau kami orang Kalimantan bilang namanya parang maya. Parang maya itu seperti santet yang membuat orang itu harus meninggal. Nah, ada santet yang seperti itu biasanya diritualkan dengan sesajen dan banyak macam. Setelah itu dia kirimkan satu sosok yang untuk datang ke orang itu. Nah, ada juga orang yang itu sosok ini yang datang kadang-kadang ya saya bilang ada yang diapakan seperti itu, banyak macam santet itu. Orang yang ciri-ciri orang kena santet itu biasanya sewaktu dia kena itu mimpi bertengkar kelahi dengan orang, setelah itu dia ditombak, ternyata dia luka. Nah, itu pasti. Kedua lagi, di saat dia tidur dia terkejut. Kayak ada sesuatu kayak terkejut, kayak rasa roh ketarik. Nah, setelah itu kayak orang kayak gitu, tapi dia tidur. Kayak napas gitu ya? Ya. Nah, itu namanya, ada namanya itu cara santet itu biasanya orang menarik hambaruan, menarik roh. Kalau orang Dayak itu bilang hambaruan, tapi biasanya orang menarik roh. Oke, orang disantet itu sadar apa enggak? Jawaban saya itu orang enggak sadar, tapi setelah dia merasakan keanehan di diri dia, mulailah dia mempunyai kesadaran. Apalagi orang yang sekarang tuh banyak pakai logis gini. Oh, gue sakit begini, gue harus ke dokter. Ini ke dokter. Biasanya ada yang sakit santet yang dibikin supaya orang itu sakit terus sakit, terus ke dokter, tapi nggak akan sembuh. Jadi uang dia habis, jadi dimiskinkan. Ada seperti itu. Jadi ada orang yang orang terkena santet itu jarang sadar, tapi setelah dia merasakan sakit, ada efek. Di saat itulah dia baru menyadari kalau dia itu terkena santet. Orang terkena santet kadang-kadang dia terkena penyakit asam lambung tidak pernah berhenti, selalu begah, selalu mual, selalu mau makan apapun semua nggak enak, pasti dia. Kalau kalian mau tahu orang terkena santet, silakan tekan aja di sini. Nah, kalau ditekan sebelah kiri ini keras, di dekat sini keras dan sakit nyut, kayak kalau ditusuk pakai tangan dia terasa nyilu, nyut, itu pasti kena santet. Nah, tapi kalau di dokter tuh nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke, semua pembersihan itu tergantung dari spiritualnya. Ya, ada yang dimandikan, ada yang diritualkan, banyak macam, tergantung dari spiritual yang mengobati. Biasanya seperti itu. Oke, santet itu biasanya akan bisa, seandainya ini ada santet, ilmunya segini, tingginya segini. Biasanya harus ada orang yang bisa mengobati, biasanya harus di atas daripada orang yang memberi santet itu. Kita menghindar dari santet itu satu, berdoa minta sama Allah Ta'ala, minta dilindungi diri kita. Kedua, jangan terlalu suges. Jadi kalau kamu merasa, wah kayak gini gue disantet nih, santet itu pasti masuk cepat. Udah, jangan dirasa, biasa aja. Kalau kamu ada merasa jantung berdebar, itu santet itu, kamu kan rasa di saat jantung kamu berdebar. Itu tuh biasanya itu energinya tuh lagi kencang, itu mendorong ke kita. Itu dia lagi dorong mau masuk ke badan kita. Kalau kamu rasa dan itu jantung kamu itu berdebar, itu tidak terus-terusan. Dia dalam waktu itu satu hari itu kadang-kadang ada, nanti hilang. Itu. Kedua lagi, di saat kamu malam mimpi, kamu rasa ada mimpi sesuatu hal yang membuat kamu rasa kayak bertengkar, atau badan kamu kayak roh kamu rasa ketarik, itu yang kamu rasa. Kita kadang-kadang ada orang yang tidur terkejut. Terlepas dari adanya dugaan santet, berpulangnya Stevie Agnesia sejatinya berhasil menggoreskan luka mendalam di hati keluarga serta sahabatnya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya isak tangis yang mengiringi proses pemakaman Stevie Agnesia. Raga Stevie sendiri telah dimakamkan pada hari Jumat 22 Maret 2024 kemarin di siang hari pasca sholat Jumat. Dalam kesempatan itu, sahabat Stevie dari dunia hiburan pun berbondong-bondong datang memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sederet publik figur papan atas, layaknya Fuji, Marisha Icha, Eli Sugigi, hingga Tia Ariesta pun ikut hadir. Lantas, seperti apa curhat pedih hati sang sahabat atas meninggalnya Stevie Agnesia? Serta bagaimanakah pula proses pemakaman Stevie?
محمد وسلم رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين آمين صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Stefi itu orang baik banget. Maaf Mas, bentar. Ya, terakhir ketemu kapan Aku Puji sama sama abang aku almarhum? dulu, Mas. Terakhir ketemu kapan Puji? Terakhir ketemu itu kayak bulan puasa tahun lalu. Titip doa aja. Mas Stefi itu orang yang baik banget, bener-bener baik. Tapi Tuhan manggil dia duluan karena Tuhan lebih sayang sama Mas Stefi. Belum bisa ngomong. Mungkin doanya aja. Semoga Stefi ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keluarga yang ditinggalkan diberikan keluasan hati, ketabahan, kesabaran. Doain ya, baik banget. Stefi itu adalah orang paling baik. Dia selalu mikirin orang lain. Dia selalu bantuin orang, mikirin anak yatim terus. Dia nggak pernah mikirin diri dia sendiri. Pokoknya nomor satu orang lain, bukan diri dia sendiri. Keluarga terutama. Dia pasti ya kita gitu. Tapi udah jalan Allah ya, doain aja semuanya ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.